Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Rahayu dengan NIM 2003 211 00011 dari Kelas Agribisnis B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mini riset yang telah saya lakukan di daerah saya, yaitu mengenai perencanaan usaha tani. Tugas ini saya gunakan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah usaha tani yang diampu oleh Ibu Nur Komariah. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai mini riset yang telah saya lakukan. Di sini saya mengambil judul yaitu Perencanaan Usaha Tani Padi di Desa Siwalan, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Nah, sebelum kita lanjut, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan perencanaan usaha tani? Perencanaan usaha tani adalah proses pengambilan keputusan dalam usaha tani dan pendataan tertulis yang memuat mengenai segala hal yang dikerjakan dalam usaha tani. Tujuan dari perencanaan usaha tani ini untuk mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani, untuk meminimalisir kerugian yang akan datang di masa mendatang atau di dalam pelaksanaan usaha tani, dan juga membantu petani untuk memaksimalkan hasil dari usaha tani yang akan dilakukan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan 4 pokok bahasan. Yang pertama ada perencanaan usaha tani padi. Yang kedua ada kendala yang dihadapi oleh petani dalam usaha tani padi. Kemudian yang ketiga ada program asuransi dari pemerintah yang bisa dibuat atau digunakan oleh petani. Kemudian yang keempat ada kemitraan yang cocok untuk usaha tani padi. Padi merupakan salah satu tanaman pertanian yang memiliki arti penting bagi sebagian orang di dunia, khususnya di Indonesia, karena padi atau beras merupakan makanan pokok yang dimakan oleh masyarakat di Indonesia. Komoditas padi ini memiliki produktivitas yang cukup tinggi, sehingga padi menjadi penyuplai bahan pangan nasional. Selain itu, padi juga memiliki banyak kandungan seperti karbohidrat yang tinggi, kemudian protein, lemak, kalsium, dan juga vitamin. Dengan banyaknya kandungan gizi di dalam padi atau beras menjadikan para petani melakukan usaha tani padi dengan sangat maksimal. Namun, dalam pembudidayaan padi, pastinya para petani juga memiliki banyak hambatan atau kendala seperti hama, kemudian cuaca, kemudian penyakit, dan juga yang lainnya. Sehingga di sini petani harus melakukan perencanaan usaha tani. Perencanaan usaha tani ini dilakukan untuk melihat kendala atau masalah yang akan terjadi dalam usaha tani yang dijalankan nanti. Ada perencanaan usaha tani padi. Padi atau Oryza sativa merupakan komoditas penting dalam peradaban. Padi ini merupakan salah satu komoditas unggulan yang ada di berbagai daerah, salah satunya di Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang memiliki banyak area persawahan, sehingga memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan komoditas yang ditanam oleh para petani. Salah satu komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Bojonegoro yaitu padi. Selain padi, terdapat juga komoditas lainnya seperti tembakau, jagung, bawang merah, cabai, dan sebagainya. Dengan banyaknya peminat beras atau padi menjadikan peluang yang besar untuk petani menanam padi dan juga pemasarannya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan juga keuntungan dari petani tersebut. Salah satu petani yang menanam padi di Desa Siwalan
Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, yaitu Pak Subagri. Nah, beliau ini berumur 52 tahun. Beliau menanam padi pada area sawah seluas 693 meter kubik. Di sini, beliau telah memiliki pengalaman petani selama 25 tahun lebih, sehingga dapat memudahkan beliau dalam melaksanakan kegiatan usaha tani. Di sini beliau menggunakan atau menanam padi jenis kumis, sehingga memiliki jarak tanam atau umur tanam cukup pendek, yaitu 2,5 bulan. Masa tanam atau umur tanam padi ini dapat dilihat dari jenis padi yang ditanam, apakah memiliki akar dalam atau tidak. Dalam proses pembudidayaan padi ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, ada penyebaran benih. Sebelum dilakukan penyebaran benih padi direndam selama 1 malam, kemudian ditiriskan, baru disebarkan pada lahan yang telah disiapkan. Umur benih padi dapat ditanam pada lahan sawah ketika berumur 20 hari atau lebih. Di sisi lain, terdapat juga proses pembajakan sawah yang dilakukan menggunakan traktor. Ketika petani melakukan penyebaran benih, sawah yang digarap dilakukan pembajakan menggunakan traktor. Setelah dilakukan pembajakan dan umur benih padi telah cukup, maka dilakukan penanaman padi pada luas lahan 693 meter kubik dengan 5 orang penanam padi. 5 orang ini menanam padi selama 1-2 jam pada pagi hari. Setelah dilakukan penanaman, petani melakukan pemupukan padi dengan jarak 5 hari tanam. Pemupukan ini menggunakan takaran 45 kg, yaitu campuran dari pupuk urea, ZA, TSP36 dan juga pupuk organik. Pemupukan ini akan dilakukan petani sebanyak 2 kali dengan beberapa hari jarak dari pemupukan 1 ke pemupukan 2. Nah, setelah itu dilakukan penyemprotan terhadap tanaman padi menggunakan obat-obatan seperti obat daun, somo, filia, poradan dan sebagainya, tergantung penyakit apa yang ada pada tanaman padi. Setelah itu, petani menunggu masa panen padi selama 2,5 bulan. Pemanenan padi ini dilakukan oleh 5 orang menggunakan alat perontok manual. Nah, di sini dapat dilihat terdapat 2 tabel, yaitu ada biaya variabel dan juga biaya tetap. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang digunakan oleh petani dalam usaha tani, dan biaya ini bisa berubah-ubah setiap waktu tergantung seberapa banyak yang digunakan oleh petani. Nah, di sini biaya variabel yang digunakan oleh petani sebanyak 1.787.000 dengan rincian yaitu pembelian benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, mulai dari penaburan benih hingga panen. Nah, untuk biaya tetap ini adalah biaya yang digunakan oleh petani yang memiliki yang tidak akan berubah selama penggunaan dalam kegiatan usaha tani. Nah, di sini terdapat cangkul, sabit, alat semprot, jarum jahit, sak, kemudian sak atau karung, pajak dan juga kendaraan yang digunakan oleh petani. Total dari biaya variabel yang digunakan oleh petani yaitu 2.400.000.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek finansial usaha tani padi Pak Subagri ini. Yang pertama ada penerimaan. Di sini penerimaan yang diperoleh oleh Pak Subagri yaitu sebesar 4.800.000. Hasil tersebut dihasilkan dari perkalian harga jual dikalikan dengan jumlah panen. Jumlah panen di sini yaitu sebesar 8 kuintal atau 800 kg dikalikan dengan harga jualnya yaitu 4.000 per kilo, sehingga dihasilkan Rp4.800.000. Kemudian untuk keuntungan yaitu nilai bersih yang diperoleh oleh petani usaha tani padi ini. Keuntungan ini dapat dihasilkan dari pengurangan antara penerimaan dikurangi dengan biaya total. Penerimaan tadi sebesar 4.800.000 dikurangi dengan biaya total yaitu 4.187.000. Dihasilkan keuntungan untuk petani yaitu 613.000. Dari luas lahan seluas 693 meter persegi itu, petani menghasilkan keuntungan 613.000. Dapat dikatakan untung karena masih memiliki nilai untuk biaya yang dikeluarkan oleh petani, namun tidak terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu ada RC rasio atau jumlah rasio yang digunakan untuk melihat keuntungan relatif dari usaha tani yang dijalankan. RC rasio dapat dihitung menggunakan rumus penerimaan dibagi dengan biaya total. Penerimaan tadi yaitu sebesar 4.800.000 dibagi dengan 4.187.000. Kemudian dihasilkan yaitu 1,146. Dari hasil RC rasio tersebut dapat dilihat bahwa hasilnya lebih dari 1, sehingga usaha tani yang dijalankan oleh Bapak Subagri ini memiliki atau dapat dikatakan untung untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu akan ada BEP. BEP adalah titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang diterima atau diperlukan untuk menutup biaya total yang dikeluarkan. Nah, di sini untuk BEP produk yaitu dengan rumus FC dibagi P min VC. Nah, di sini langsung saja hasilnya yaitu 3,91 kilo atau 0,0391 kintal. Jadi, usaha tani yang dijalankan oleh Bapak Subagri ini dengan luas lahan 693 meter kubik ini akan berada pada titik impas apabila hasil produksi sebanyak 3,91 kilo atau 0,091 kuintal dalam sekali panen. Selanjutnya ada BEP harga. Nah, di sini BEP harga ini digunakan untuk melihat keuntungan yang diperoleh petani saat menjual padi. Nah, di sini BEP harga dapat dihitung dengan rumus biaya total dibagi dengan harga jual. Biaya total yaitu 4.187.000 dibagi dengan 4.000. Hasilnya yaitu Rp1.046. Nah, di sini artinya usaha tani padi yang dijalankan oleh Pak Subagri ini dengan luas lahan 693 meter kubik akan mendapatkan keuntungan apabila harga jual padi tersebut sebanyak per kilonya yaitu Rp1.046 atau lebih dari BEP harga. Petani tersebut akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada payback period atau PP, yaitu jangka waktu yang digunakan untuk mengembalikan nilai investasi yang digunakan petani dalam kegiatan usaha taninya. Nah, untuk penelitian ini PP yang diperoleh yaitu 0,962, yang artinya petani dapat mengembalikan modal yang digunakan atau nilai investasi yang digunakan dalam jangka waktu kurang lebih 0,962 bulan atau dapat dikatakan 1 bulan atau sampai 2 bulan, yaitu pada satu kali panen atau satu kali musim tanam. Yaitu kendala yang dihadapi dalam usaha tani padi. Nah, dalam pembudidayaan
padi ini pastinya para petani juga mengalami kendala atau hambatan yang terjadi. Pastinya tidak mulus-mulus saja dalam pelaksanaan usaha tani padi ini. Salah satu atau beberapa kendala yang dihadapi para petani yaitu ada cuaca yang berubah, suhu, kemudian ada hama penyakit, gagal panen, harga pupuk yang melejit, kemudian ada bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung atau yang lainnya. Nah, dari masalah yang telah dihadapi atau yang akan dihadapi oleh petani ini, maka solusi yang dapat ditawarkan untuk petani yaitu yang pertama, memberikan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman padi tersebut. Apabila tanaman padi memerlukan nutrisi untuk pengembangan atau penggemukan tanaman padi ini, maka petani harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh tanaman padi ini. Kemudian ada gagal panen akibat bencana alam atau yang lainnya, maka petani harus mengikuti program asuransi dari pemerintah sehingga nantinya petani tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Selanjutnya yaitu ada program asuransi usaha tani. Daerah Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang memiliki ancaman seperti banjir, cuaca ekstrim, dan lainnya. Sehingga pemerintah perlu membentuk program asuransi untuk usaha tani petani di daerah tersebut. Salah satu program asuransi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu program asuransi usaha tani padi atau AUTP. Kriteria dari penerima program AUTP ini yaitu penanaman padi dilaksanakan pada lahan irigasi, kemudian tak ada hujan, kemudian yang diprioritaskan yaitu pada lokasi sentra padi sehingga mempermudah petani dalam memaksimalkan hasil panen padi nantinya. Terdapat juga kelebihan dan kekurangan dari program AUTP ini. Kelebihan dari program asuransi usaha tani padi ini yaitu dapat membantu petani dalam membiayai kegiatan usaha tani yang dilakukan. Kemudian memiliki premi asuransi yang cukup terjangkau, terus mengatasi kerugian yang akan dialami petani dan juga mengalihkan kerugian yang dialami petani kepada pihak asuransi. Namun terdapat juga kerugian yang dialami oleh petani. Salah satunya yaitu kurangnya informasi mengenai AUTP sehingga mengurangi kesadaran petani untuk mengikuti program tersebut. Sehingga petani akan mengalami kerugian yang cukup besar dan juga biaya yang akan dikeluarkan juga mengalami pembengkakan. Untuk syarat pendaftaran AUTP ini menurut saya cukup mudah bagi petani. Syarat yang harus dipenuhi oleh petani yaitu petani harus mengikuti kelompok tani di daerah masing-masing. Kemudian lokasi petani harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh AUTP. Dan yang ketiga yaitu ada luas lahan yang digarap oleh petani paling luas 2 ha per pendaftaran per musim tanam. Kemudian yang terakhir, setelah petani bergabung ke dalam kelompok tani dan juga memahami dan mengetahui manfaat dari AUTP ini, petani bisa mendaftarkan diri ke AUTP paling lama sebelum 30 hari sebelum dilakukan penanaman atau masa tanam. Dengan adanya
program asuransi usaha tani ini, maka akan membantu petani mengetahui apa itu program asuransi, manfaat dan lainnya, dan juga akan membuka mindset petani mengenai pentingnya ganti rugi dalam kegiatan usaha tani. Ganti rugi yang diberikan oleh AUTP kepada petani kurang lebih sebesar 6 juta rupiah, tergantung dari kerugian atau hal yang terjadi pada usaha tani. Selanjutnya yaitu ada kemitraan usaha tani. Dalam setiap kegiatan usaha tani, pastinya partner kerja merupakan salah satu hal yang penting dan yang harus dilakukan oleh petani. Salah satunya yaitu melakukan kemitraan. Nah, kalian tahu nggak kemitraan itu apa? Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang disertai dengan pembinaan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing atau bisa disebut saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Nah, kemitraan yang dapat dilakukan oleh petani di desa Siwalan ini yaitu dengan bekerja sama kepada UD Pertanian atau dengan mengikuti kelompok tani atau koperasi unit desa. Nah, salah satu UD Pertanian atau koperasi unit desa yang ada di desa Siwalan ini yaitu Toko Pertanian Sumber Jaya Sugiwaras Bojonegoro, dan juga ada KUD unit desa di salah satu kecamatan Sugiwaras ini. Dengan adanya kerjasama antara petani dan juga UD Pertanian atau koperasi unit desa ini akan mempermudah petani dalam memenuhi apa yang dibutuhkan di kegiatan usaha tani seperti benih, pupuk, kemudian alat pertanian, pemasaran hasil pertanian, dan sebagainya. Di dalam kerjasama ini juga nantinya petani mendapatkan biaya atau harga yang cukup terjangkau karena adanya kerjasama tersebut. Selain itu, perusahaan besar seperti KUD atau UD Pertanian ini juga akan mendapatkan keuntungan. Salah satunya yaitu terjualnya bahan atau hal-hal yang berhubungan dengan pertanian, kemudian dapat membeli hasil pertanian petani dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian juga dapat membantu memenuhi hal yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Selain UD Pertanian dan juga KUD, perusahaan yang dapat digandeng oleh petani usaha tani padi ini yaitu perusahaan bulog. Nah, pasti pada tahu kan perusahaan bulog itu bergerak di bidang apa? Nah, benar, perusahaan bulog ini bergerak di bidang komoditas pangan, salah satunya yaitu komoditas pertanian padi atau beras. Nah, di sini perusahaan bulog akan menjual beras kepada masyarakat luas dengan kualitas yang baik. Nah, di sini petani dan perusahaan bulog bisa menjalin kerjasama dengan petani memenuhi kebutuhan perusahaan bulog yaitu beras, dan juga perusahaan bulog bisa membeli hasil produksi dari petani. Dengan adanya kerjasama antara bulog, maka akan memberikan keuntungan yang sama atau win-win solution. Sehingga kemitraan dalam usaha tani sangat diperlukan untuk membantu melancarkan kegiatan usaha tani dan mengembangkan. Kesimpulannya yaitu usaha tani yang dijalankan oleh Pak Subagri ini dengan luas lahan 693 meter persegi ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan atau dikembangkan. Dapat dilihat dari perhitungan yang telah dilakukan seperti pada penerimaan, keuntungan, kemudian RC rasio, BEP, payback period atau lainnya. Dengan adanya penelitian ini,
petani dapat mengetahui rencana usaha tani yang dijalankan seperti apa, apakah terdapat ancaman yang akan terjadi, kemudian bagaimana melakukan penulisan dari laporan pemanenan atau laporan hasil yang diperoleh oleh usaha tani dan sebagainya. Selain itu, petani juga dapat mengikuti program asuransi dari pemerintah untuk mengurangi kerugian yang dialami nantinya. Program asuransi ini membantu petani dalam mengalami kerugian seperti terkena banjir. Nantinya program tersebut akan membantu dalam bentuk finansial, biasanya sebesar 6 juta tergantung dari keparahan yang dialami oleh petani. Kemudian ada juga kemitraan. Nah, kemitraan ini juga sangat penting bagi usaha tani. Dengan adanya kemitraan, nantinya petani dan juga perusahaan besar akan bekerja sama dalam menjalankan kegiatan usaha tani ini. Kedua pihak ini akan sama-sama untung karena pihak dari petani akan memenuhi kebutuhan dari perusahaan besar ini, dan juga sebaliknya perusahaan besar memenuhi dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani, sehingga diharapkan seluruh petani atau petani lainnya dapat merencanakan usaha tani yang akan dijalankan. Dengan begitu, kegiatan usaha tani yang dijalankan akan berjalan secara maksimal. Sekian presentasi dari saya mengenai mini riset yang telah saya lakukan di Desa Siwalan, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro ini. Apabila terdapat kesalahan terhadap perhitungan, kemudian penulisan ataupun yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.